Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin memperkenalkan bagaimana salah satu cara atau contoh untuk membuat aplikasi sederhana yaitu transaksi penjualan dan juga pembelian menggunakan Microsoft Access. Oke, saya sudah buka Microsoft Access-nya. Tampilan nanti akan seperti ini. Yang pertama-tama saya akan lakukan adalah membuat database ya dengan blank database. Di sini saya bisa double klik, lalu saya akan rubah nama untuk file name-nya. Untuk nama database-nya saya rubah menjadi transaksi penjualan dan pembelian. Oke, lalu kita bisa create. Setelah create nanti tampilannya akan seperti ini. Di atas ada menu bar file, home, create, external data, database tool, help, terus table field, dan juga table. Nanti di bawahnya akan muncul toolbarnya seperti ini. Nah, nanti di sini akan otomatis terbentuk tabelnya, yaitu table 1. Di sini ada ID. Nah, ini adalah bentuk tampilan data sheet view. Sedangkan kalau kita mau membuat sebuah table atau mau mengedit sebuah table, baik nanti dari table, query, form, dan segala macamnya, itu kita bisa menggunakan design view. Nah, setelah saya klik design view, nanti akan muncul table name. Table name-nya, kalau kita bicara untuk penjualan dan pembelian, otomatis yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat wadah untuk pengelolaan persediaannya dulu, karena kalau kita menjual barang atau kita membeli barang, kita harus mencatat sebuah persediaan. Nah, di sini untuk table name yang pertama kali saya buat adalah persediaan. Oke, ini saya klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan ada field name dan juga data type-nya. Nanti kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada tanda kunci, di atas ada primary key, di mana primary key untuk menunjukkan bahwa di dalam field tersebut itu ada merupakan satu keunikan atau yang menciri khaskan dari semua data-data yang terhubung atau data-data yang terintegrasi. Oke, pertama kali kalau kita bicara persediaan, otomatis saya ingin memberikan sekiranya gambaran apa sih yang membuat sebuah barang itu menjadi berbeda dan memberikan kode keunikan gitu ya. Kalau misalkan nama barang, biasanya nama barang yang satu dengan barang yang lain suka ada kemiripan. Tetapi dalam hal ini kita juga biasa menemukan ada keunikan yang sudah pasti membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan mungkin teman-teman pernah melihat di botol aqua itu kadang-kadang ada barcode atau unique number gitu ya, atau mungkin kalau kita membeli sebuah part gitu ya, untuk otomotif baik motor ataupun mobil itu biasanya ada part numbernya, di mana part number itu menjadi satu keunikan dari nama barang tersebut atau jenis barang tersebut gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan masukkan di sini untuk field name-nya, saya akan menentukan yaitu barcode, di mana barcode akan menunjukkan sebuah keunikan terus mungkin kalau barcode biasanya kita nggak pakai auto number, tapi kita bisa pakai short text karena ini merupakan kombinasi angka dan huruf. Setelah barcode, saya akan masukkan nama barang. Nah, di mana nama barang sudah pasti pakai short text. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini setiap data type di bawah untuk di field properties ini ada general, di mana general tersebut ada field size-nya. Nah, kalau untuk barcode biasanya secara umum sekitar 10 sampai 20 field size, di mana field size itu menentukan beberapa karakter. Jadi kalau misalkan barcode-nya field size-nya 10 berarti dia hanya punya 10 karakter. Kemampuannya hanya bisa mencatat 10 karakter. Kalau dia punya 15 berarti dia bisa mencatat sampai 15 karakter. Di sini saya bisa ambil 20 field size. Setelah itu untuk nama barang saya rubah mungkin bisa sampai 40 field size karena ada beberapa nama barang yang mungkin panjang. Setelah itu saya mau menentukan satuan, dimana biasanya kalau barang itu pasti kita punya satuan
Untuk data type satuan saya tetap pakai short text. Di sini mungkin kalau satuan saya cukup 7 atau 8 field size-nya, tidak perlu banyak-banyak. Lalu untuk setelah satuan kita bisa menentukan harga perolehan. Harga perolehan, di sini harga perolehan kita bisa pakai currency, terus untuk decimal place-nya kita biarkan saja. Untuk bentuk currency-nya kita bisa pilih currency rupiah. Di sini sudah rupiah, yang mungkin ada beberapa yang timbulnya dolar. Nanti bisa diedit. Oke, terus kita setelah harga perolehan, kita bisa masukin harga penjualan. Jadi biasanya kita bisa menentukan harga penjualannya berapa gitu ya. Eh, tetapi apa namanya, nanti pada saat pembelian nanti akan masuk langsung harga perolehannya, ini bisa diupdate. Oke, untuk harga penjualan sama, kita menggunakan currency, di mana currency akan menentukan jenis data type-nya akan timbul untuk bentuk desimalnya, pemisah ribunya, dan juga rupiahnya gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan, lalu kita bisa save. Oke. Nah, selanjutnya pertama-tama kalau sebelumnya kita sudah buat untuk persediaan, kita akan membuat dua tabel terkait dengan pembelian ataupun dengan penjualan. Jadi masing-masing itu kita punya dua tabel pemisah, di mana nanti untuk pembelian kita punya pembelian, dan juga pembelian atau detail pembelian gitu ya. Untuk detail pembelian nanti untuk beberapa fieldnya itu menjelaskan yang berhubungan dengan pembelian, eh, seperti misalkan kayak kita punya ID detail, ID beli gitu ya, terus punya barcode, punya kuantitinya gitu. Nanti akan ada di situ. Oke, selanjutnya saya akan melihat, membuat di tabel. Kita bisa create ya. Ini saya keluarkan dulu. Setelah itu kita bisa create. Terus kita bisa buat tabel baru, nanti akan muncul seperti ini, sama seperti di awal tadi sebelum membuat persediaan. Ini bentuk tampilannya adalah datasheet view, lalu kita bisa pilih design view. Untuk tabel name, saya akan buat pertama-tama adalah pembelian dulu. Ya, kalau tadi persediaan, sekarang pembelian. Nah, kalau saya mau masukin pembelian, di sini sama seperti pada saat kita mengerjakan persediaan. Sini ada apa namanya, primary key. Ya, berarti kalau ada primary key kita akan menentukan dulu apa namanya, menentukan field yang dimana menjadi sebuah keunikan gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan pembelian, berarti biasanya kadang-kadang ada nomor pembelian atau transaksi pembeliannya yang akan auto number gitu ya. Kalau tadi di persediaan kita masuknya adalah barcode pakai short text, karena short text itu kalau barcode itu yang menentukan adalah dari barangnya. Kalau di sini karena ini pembelian, berarti otomatis kita anggap aja ini nomor transaksinya. Jadi ini ID, ini bisa saya rubah ID transaksi beli. Oke. Nah, ini tetap data type-nya atau number. Terus kita bisa masukin, kalau untuk pembelian itu biasanya ada tanggal transaksi. Transaksi pembelian. Ini nggak apa-apa ya, field name-nya panjang karena nanti bisa kita rubah. Kita edit. Untuk tanggal data type di sini ada beberapa, kita bisa gunakan date or time untuk menentukan tanggalnya. Lalu setelah itu kita bisa masukin kira-kira ada keterangan. Untuk keterangan kita pakai long text boleh.
Setelah itu kita klik kanan lalu kita save. Nah, kalau tadi saya bicara terkait dengan pembelian, saya mau bicara terkait sekarang kita mau bikin untuk yang pembelian detailnya, gitu ya, atau detail pembeliannya. Nah, di sini kita bisa close all, kita bisa bikin baru yaitu create lalu tabel muncul seperti ini. ID pertama, kalau misalkan tadi, sorry, kita rubah dulu view-nya menjadi design view, oke. Biasanya muncul. Ini saya rename dulu. Ini merupakan detail pembelian. Oke, saya double klik. Ini saya spasi ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa di spasi. Tapi coba. Oke, ini saya akan coba rename dulu karena tadi pakai spasi. Saya akan hapus spasinya. Oke, saya double klik lalu view, design view. Nah, kalau kita bicara detail pembelian, kira-kira ini merupakan detail-detail dari transaksi pembelian. Kalau tadi kita sudah punya di pembelian itu ada ID transaksi. Kalau ini ada ID transaksi beli detail. Oke. Nah, ini akan seperti ini. Ini field name-nya saya berikan ID transaksi beli detail, yaitu untuk data type-nya tetap ya sama pakai auto number. Lalu untuk field name selanjutnya saya mau masukin sesuai, nanti kita akan menghubungkan antara tabel pembelian dan juga detail pembelian. Nah, sebentar ini kita save dulu. Saya mau buka pembelian tadi. Oke, di sini ID transaksi beli. Nah, saya mau masukin nanti menghubungkan atau mengintegrasikan antara pembelian dengan beli detail pembelian, yaitu menggunakan ID transaksi beli. Nah, di sini saya masukkan ID transaksi pembelian. Oke, ID transaksi pembelian sudah sama. Ini ID transaksi. Ini pembelian aja biar jelas. Oke, ini kita save. Nah, kalau tadi kira-kira sudah ada ID transaksi pembelian yang akan terintegrasi dengan pembelian. Setelah itu saya akan coba masukkan yang menghubungkan dengan persediaan. Nah, di persediaan kita punya yang menjadi primary key adalah barcode. Saya akan menghubungkan dengan barcode. Di sini akan masukkan barcode. Untuk ID transaksi pembelian tadi saya belum klik untuk data type-nya, dimana kalau di pembelian ID transaksi pembelian auto number. Kalau di sini kita pakai number. Kenapa kita pakai number? Karena nggak mungkin kita pakai auto number, karena kalau di sini sudah auto number, nanti outputnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini akan mengintegrasikan ke sini, bentuknya adalah number. Begitu juga barcode. Kalau barcode tadi kita pakai di persediaan itu adalah short text, berarti kalau di sini sudah pasti juga pakai short text. Tadi barcode untuk short text-nya itu ada di field size-nya 20. Di sini juga kita buat field size-nya 20. Oke, ini kita save. Kita save. Oke, di pembelian, detail pembelian, ada satu yang saya belum masukkan. Kalau tadi di pembelian udah ada di transaksi beli, ada tanggal, ada keterangan. Tadi ada transaksi beli detail, ada ID transaksi beli, ada barcode. Saya di sini mau masukin kuantitas atau jumlah barang. Untuk jumlah barang kita bisa pakai number ya.
Oke, ini kita bisa klik kanan lalu save. Nah, ini bisa kita close all. Nah, selanjutnya di sini saya mau membuat sebuah transaksi penjualan yang dimana transaksi penjualan itu sebenarnya akan sama dengan tabel pembelian dan juga penjualan, hanya perbedaan yaitu perbedaan namanya saja. Itu ya. Ini saya bisa close. Nanti mungkin di transaksi penjualan karena kita menjual ada beberapa tambahan field, nggak beberapa sih, nggak begitu banyak, mungkin satu atau dua, dimana seperti nama pembeli gitu ya, terus juga ada nama kasir atau salesnya. Nah, untuk mempersingkat waktu sebenarnya kita bisa masuk ke detail pembelian dan pembelian. Di sini saya bold ya, saya select untuk keduanya lalu saya copy, di sini bisa saya paste. Nah, nanti akan muncul untuk copy pembelian, copy of pembelian, berarti saya akan ganti menjadi penjualan. Oke, ini saya pilih structure only. Untuk detail pembelian, saya akan rubah menjadi penjualan, detail penjualan. Ini juga saya pilih structure only, nanti akan muncul. Nah, ini tinggal kita cek aja untuk penjualannya. Penjualan, detail penjualan, nih detail ini penjualan dan detail penjualan. Oke, kalau ini bisa kita rubah penjualan berarti ID transaksi penjualan. Di sini ada tanggal transaksi penjualan. Ini kita klik kanan, save, detail penjualan juga begitu, sama. Untuk ID transaksi beli kita ganti ID transaksi jual. ID transaksi pembelian kita ganti penjualan. Penjualan. Oke. Detail penjualan sudah. Ini ada barcode-nya. Ini kita klik kanan lalu kita save. Tadi saya ingin menambahkan, kira-kira sebenarnya ada satu sepertinya yang bisa kita tambahkan. Ini saya insert row, klik kanan lalu insert row. Saya mau masukin di sini nama pembeli. Gitu ya. Di sini nama pembeli kita pakai short text, kita pakai mungkin bisa 20 field size. Keterangan, setelah keterangan saya mau masukin sales atau penjual atau ininya. Salesnya siapa gitu ya. Untuk field size-nya mungkin kita cukup 10 aja karena bisa dengan inisial. Oke. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita save, klik kanan, save. Oke, nah selanjutnya di sini kalau kita sudah bicara tabel, di sini kita akan bicara terkait dengan relation. Di mana relation ini akan menghubungkan sekiranya antara detail pembelian dengan juga pembelian, dan juga tables detail penjualan dengan juga penjualan, serta dari keseluruhan dihubungkan dengan persediaan. Oke, ini bisa kita close all, tadi sudah kita save. Selanjutnya kita akan masuk ke database tool, menu database tool, kita akan klik relationship, nanti akan muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini. Nah, kita mau memasukkan ya hubungan antar tablesnya ini. Jadi kita akan masukkan tablesnya dulu. Ini saya klik di relationship design, ada add tables. Nanti muncul di sebelah kanan untuk beberapa Microsoft Access 2007 sampai 2016 ya. Untuk update yang terakhir dia akan muncul di kanan. Ada beberapa nanti akan munculnya di tengah seperti window. Oke, ini saya masukin semua. Saya bisa select all seperti ini. Klik satu, shift lalu klik yang lainnya, atau saya mau satu-satu double klik juga bisa.
Ya, saya select all aja, add selected tabel, sudah muncul. Nah, di sini saya ingin menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Persediaan saya akan taruh di tengah-tengah. Kenapa? Karena memang persediaan akan menghubungkan antara pembelian dan juga penjualan. Ini saya bisa taruh di sini. Oke, saya geser-geser. Nah, ini oke, detail pembeliannya di atas. Pertama, saya dari persediaan saya mau menghubungkan ke barcode. Jadi saya klik lalu tekan hold ya. Oke, saya arahkan ke bagian detail pembelian yaitu di barcode. Nanti muncul tabel atau query-nya itu di persediaan, related tabel atau query-nya ke detail pembelian. Ini sama-sama barcode. Enforce referential integrity, cascade update related fields sama cascade delete related record-nya kita create. Setelah itu barcode di detail penjualan sama seperti sebelumnya. Kita tick mark semua. Lalu di sini ada ID transaksi pembelian. Nah, oke, sama seperti sebelumnya. Kita create. Seperti ini mungkin biar lebih enak melihatnya. Oke, terus untuk di sini ada ID transaksi penjualan. Saya hubungkan ID transaksi penjualan. Saya tick mark semuanya. Kita create OK. Oke, setelah itu kita klik kanan, kita save. Oke, selanjutnya kita akan membuat queries di mana nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.